Kita lanjutin dari yang tadi. Yang mau nanya boleh langsung chat di kolom komentar atau open mic-nya juga boleh. Untuk pempek adaan ikan kakap murni di Jambi harga 65.000 per kilo. Supaya hasil lembut takaran sagu berapa ya, Amin? Untuk dijual dan menghasilkan. Oke, Bentar, tertutup ini. Oh, di sana mahal ya ikan ikan kakapnya 65 ya, Bunda ya. Udah kayak ikan gabus di sini. Kalau Mami sih sebenarnya nggak pakai ikan kakap. Kalau di Batu Raja itu, ikan kakapnya itu cenderung lebih banyak daripada ikan gabus. Jadi di sini ikannya tuh sangat tidak segar. Nah, yang ini nggak bisa Mami pastiin. Mami bisa bilang nih, 1 kilo di sini biasanya Mami bisanya pakai 700 gram karena dia agak sedikit banyak. Nah, tapi kan Mami nggak bisa tahu untuk kakap di sana gimana teksturnya. Karena mungkin saja di tempat Bunda itu kakapnya segar sehingga dagingnya lebih banyak. Nah, itu kan perbedaan sagunya bisa berbeda. Makanya penting sebelum menentukan berapa gramasi dari setiap takaran bahan baku, penting dulu tahu tekstur. Jadi Bunda tuh harus belajar tekstur. Maaf, mohon maaf, minum dulu ntar. Nah, pembelajaran tekstur itulah yang selalu Mami tekankan di setiap kursus Mami ya. Nah, untuk pempek ekonomis ya yang Mami punya, biasanya Mami timbang di 24 graman, itu bisa dapat 120 sampai 125 pieces. Itu kalau untuk pempek ekonomis ya. Kalau untuk pempek premium biasanya di angka 90 sampai 95 untuk berat 25 gram. Lanjut ya. Adonan pempek susah dibentuk. Teksturnya kayak apa tuh? Membal kayak kar apa maksudnya ya? Keras ya. Oh, itu terlalu banyak sagu, Bunda. Teksturnya kayak membal, kayak kasus pertama. Ikannya terlalu kering. Oh, ini ikan kering ini mungkin gini, Bunda. Inilah yang Mami maksud. Ikannya itu udah rusak. Ini dari ikan frozen atau ikan yang baru digiling ya? Kalau dia kasusnya ikannya frozen, itu berarti ikannya teksturnya udah rusak. Jadi Bunda kalau mau membuatnya itu mesti pakai chopper ya. Dicoper aja, dihalusin lagi. Tapi emang bener nggak bisa sehalus pempek kalau dari ikan segar. Itu. Nah, lanjut nih. Perbandingan gabus dan tenggiri. Kalau Mami sukanya 50-50, Bunda. 50 tenggiri, 50 gabus. Itu yang enak. Campuran ikan tenggiri dan ikan gabus itu perbandingannya. Ya sama. 50-50. Setengah kilo gabus, setengah kilo tenggiri. Gitu yang enak. Tapi ada orang yang 750 tenggiri, 250 gabus. Bebas sih kalau Mami sukanya yang 50-50. Saya pernah dapat resep pempek menggunakan bahan tambahan namanya bakom. Apakah pengaruh pada rasur? Oke. Mami belum pernah dengar kata bakom ya. Mohon maaf nih Bunda, Mami nggak bisa jawab karena Mami nggak tahu itu bakom itu apa. Tapi karena kalau Mami membuat pempek emang nggak ada bahan tambahan apapun. Nah, cuman dulu Mami pernah kursus eh apa ya jenis-jenis pempek kayak gini juga. Dia punya bahan tambahan yang namanya STTP. Nah, STTP ini fungsinya apa? Pertama, dia untuk pengenyal pempek. Kedua, fungsinya untuk membuat bentuk pempek ini nggak berubah. Biasanya misalnya ya, kita buat pempek itu awalnya besar, ya kan lama-lama kisut agak ngecil gitu ya. Nah, fungsi STTP ini membuat pempek itu nggak akan berubah. Jadi besarnya sama. Sama kayak misalnya kita beli KFC atau eh, McD, mereka itu pasti pakai STTP. Sehingga daging ayam mereka tuh besar-besar nggak ngisut karena ada penambahan SCTP. Tapi untuk Mami nggak pernah pakai bahan-bahan tambahan kayak gitu. Semuanya alami aja. Cuman garam, gula, paling penyedap rasa lah yang dipakai ya. Sagu, gitu, telur, udah kayak gitu aja. Pengenyalnya pakai telur, eh, gurihnya paling pakai gula sama penyedap rasa sedikit, udah. Nggak pakai yang aneh-aneh. Lanjut ya. Kalau pakai ikan tuna, bisa nggak buat pempek? Umi, bisa.
Cuman tetap disesuaikan ya. Tapi ada nih yang kemarin bilang, ikan tuna tuh nggak segurih ikan gabus ya. Mungkin karena beda tekstur ikan tuh pasti punya perbedaan ya. Nah, untuk ikan tuna sendiri mami belum pernah coba buat pempek pakai ikan tuna. Karena di sini susah cari ikan tuna. Nanti kalau kapan-kapan kita coba ya pakai ikan tuna. Oke, terus mana lagi? Tolong dong. Saat penggorengan pempek hasilnya retak. Oke, saat penggorengan pempek hasilnya retak itu kenapa ya? Kalau pempek adaan dia retak itu karena terlalu lama menggoreng. Jadi penggorengan adaan tuh nggak boleh lama-lama, cukup digoreng sampai dia berputar. Jadi kalau dia sudah berputar, angkat. Kalau Bunda gorengnya terlalu lama, nanti dia retak, begitu diangkat dia pasti kempes, jadinya kisut, nggak terlalu bagus. Jadi sebaiknya jangan terlalu lama ya. Terus apinya juga harus stabil, ya. Oke, apakah perilaku tenggiri dan kakap sama? Saya belum pernah buat tenggiri. Berbeda, berbeda Bunda. Kalau tenggiri itu dia benar-benar pekat sekali ya. Kalau kakap nggak sepekat tenggiri. Dia sangat berbeda. Lanjut, untuk ini yang terakhir ya. Untuk ikan lebih baik dingin atau suhu ruang? eh Kalau ini tergantung nih ya. Kalau misalnya ikannya itu dari frozen, itu sebaiknya cepat-cepat eh, apa namanya itu ya? Di towing ya, kalau orang bilang tuh towing, dicairkan dengan kipas angin sehingga dia tidak terlalu lama di suhu ruang. Kalau mami sih lebih senangnya kayak gitu. Tapi untuk mami sendiri lebih memilih ikan yang baru digiling karena yang seperti itu biasanya jauh lebih enak dan lebih segar. Tapi ada juga orang yang menggunakan es batu dan ikan dingin. Itu fungsinya apa? Untuk membuat ikannya tidak rusak sama kayak kita membuat bakso. Dia kan pakai es batu ya, supaya kekenyalannya tetap dapat dan protein di ikannya tuh nggak rusak gitu. Ya, kita lanjut ya.